Nebula Omega, Rahasia di Tepian Galaksi. Part 3. Udara di dalam kuil menjadi berat, seolah ada sesuatu yang menghisap oksigen dari ruangan. Elara menegang. Cahaya dari lampu senter bergetar, dan bayangan di dinding bergerak, meskipun mereka sendiri tidak bergerak. Mata merah itu semakin banyak. Makhluk-makhluk itu bersembunyi di sudut tergelap kuil, menyatu dengan kegelapan seperti tinta yang menetes ke dalam air. Bisikan mereka semakin jelas, tidak lagi berupa suara samar, tetapi seolah langsung berbicara ke dalam pikiran mereka. Kalian datang, terlalu terlambat. Kyle berdiri tegak, wajahnya pucat. Mereka sudah menunggu kita. Cora menggertakkan giginya, menarik senjatanya. Bagus. Aku juga sudah menunggu untuk menembak sesuatu. Elara mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Jangan bodoh. Peluru biasa tidak akan mempan terhadap mereka. Lalu bagaimana? Makhluk-makhluk itu mulai bergerak, merayap turun dari dinding dan langit-langit. Bentuk mereka terus berubah-ubah seperti asap hidup. Kyle melangkah maju, menatap mereka dengan mata tajam. Cahaya ungu mulai muncul di bawah kulitnya. Elara, katanya tanpa menoleh. Di altar itu ada sesuatu. Kunci ketiga, atau petunjuk ke arahnya. Elara menoleh ke arah altar besar di tengah ruangan. Jika memang ada sesuatu di sana, mereka harus bergerak cepat. Beri aku waktu, katanya. Kyle mengangguk. Aku akan mencoba menahan mereka. Kyle mengangkat tangannya, dan simbol di tubuhnya bersinar lebih terang. Cahaya ungu itu meledak keluar, menciptakan semacam penghalang energi di antara mereka dan makhluk-makhluk itu. Para bayangan melengking, terdorong mundur sejenak. Tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Makhluk-makhluk itu mulai berkumpul di satu titik, menciptakan satu bentuk yang lebih besar. Sesosok, raksasa yang tingginya hampir menyentuh langit-langit kuil. Wujudnya terus berubah, wajahnya berganti-ganti, seperti dihuni oleh banyak jiwa yang terperangkap di dalamnya. Dan ketika ia berbicara, suaranya terdengar seperti ribuan orang berbicara sekaligus. Kyle, kau tidak bisa lari dari kami. Kyle terhuyung, wajahnya menegang. Elara, teriaknya. Elara sudah berada di altar, menyapu debu yang menutupi permukaannya. Di sana pun diukir dengan simbol yang sama seperti yang mereka lihat di Nebula Omega, ada lingkaran dengan 3 titik di dalamnya. 2 titik pertama sudah menyala samar, mewakili kunci pertama dan kedua. Yang ketiga masih gelap. Tolonglah, bisik Elara, entah kepada siapa. Saat tangannya menyentuh simbol itu, sesuatu terjadi. Dinding kuil bergetar dan di bawah mereka, lantai mulai berubah, seolah menjadi transparan, memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Cora melihat ke bawah dan mengumpat. Astaga! Di bawah kuil ini, terkubur jauh di dalam tanah Elindra, ada sebuah struktur raksasa, dan di tengah-tengahnya, ada sesuatu yang bersinar redup. Kyle berusaha tetap berdiri saat makhluk raksasa itu mengulurkan tangannya ke arahnya. Tetapi saat lantai mulai berubah, makhluk itu mendadak berhenti. Mata merahnya bergetar, seolah menyadari sesuatu yang baru saja terjadi. Tidak, ini tidak seharusnya terjadi. Makhluk itu mulai berteriak, bukan dalam kemarahan, tetapi dalam ketakutan. Elara melihat Kyle. Apapun yang ada di bawah sana, itu membuat mereka takut. Kyle mengangguk, wajahnya penuh ketegangan. Maka kita harus turun dan mengambilnya sebelum mereka menghentikan kita. Makhluk-makhluk bayangan itu mulai meronta, berusaha kembali menguasai kuil, tetapi sesuatu yang lebih kuat telah bangkit di bawah mereka, dan untuk pertama kalinya, mereka yang menjadi mangsa. Lantai di bawah kaki mereka bergetar semakin kuat. Cahaya redup yang bersinar dari dalam tanah mulai membentuk pola, seperti jalur energi yang telah lama terkunci kini mulai bangkit. Kyle menatap ke bawah dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ini adalah fondasi asli Elindra. Elara menoleh cepat. Maksudmu kota ini dibangun di atas sesuatu yang lebih tua? Kyle mengangguk. Bukan sekadar kota. Ini adalah segel. Cora menyipitkan mata. Segel untuk apa? Kyle menatap bayangan raksasa yang mulai meronta. Tubuhnya menggeliat seolah sesuatu menariknya ke dalam lantai yang kini bersinar. Untuk mereka. Dari tengah ruangan, sebuah lubang mulai terbuka, memperlihatkan tangga spiral yang mengarah ke dalam kegelapan. Elara tidak menunggu lebih lama. Kita harus turun sebelum makhluk-makhluk ini kembali menguasai tempat ini. Kyle mengangguk lalu memejamkan mata. Cahaya ungu di tubuhnya berdenyut, menciptakan lapisan pelindung tipis di sekitar mereka. Kekuatan mereka melemah semakin dekat dengan inti segel. Kita akan lebih aman di bawah, katanya. Cora menelan ludah, menatap ke dalam lubang hitam yang menganga di hadapannya. Aku benci turun ke tempat gelap seperti ini. Elara menepuk bahunya. Mereka lebih membenci tempat ini daripada kita. Tanpa membuang waktu,
Mereka bertiga mulai menuruni tangga, meninggalkan bayangan-bayangan yang terus melolong ketakutan di belakang. Semakin dalam mereka turun, semakin kuat energi yang mereka rasakan. Udara di sini lebih berat, bukan karena kurangnya oksigen, tetapi karena sesuatu yang lebih tua dan lebih kuno mengisi setiap dinding. Tangga itu berakhir di sebuah lorong panjang yang diterangi cahaya biru redup. Di dinding, ada ukiran yang lebih tua dari yang mereka lihat di kuil atas. Kyle menyentuh salah satunya, ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh kehormatan. Inilah asal mula semuanya, katanya pelan. Elara mendekat, matanya mengikuti ukiran itu. Gambarnya menunjukkan sesuatu yang berbeda dari yang mereka lihat sebelumnya. Bukan manusia yang memanggil makhluk dari balik pintu, tetapi manusia yang mengurung mereka. Kyle menghela napas. Legenda selalu mengatakan bahwa mereka adalah entitas yang kekal, tidak bisa dihentikan. Ia menoleh pada Elara dan Cora, matanya penuh dengan kesadaran baru. Tapi itu bohong. Mereka bisa dikunci. Dan kita bukan yang pertama melakukannya. Cora menatap ke depan. Kalau begitu, bagaimana kita menemukan kunci terakhir? Kyle menunjuk ke ujung lorong, di mana sebuah pintu besar berdiri di balik itu. Mereka bertiga berjalan mendekat. Pintu itu tidak seperti yang mereka lihat sebelumnya. Bukan logam atau batu, tetapi sesuatu yang terasa seperti campuran keduanya. Di tengah pintu, ada 3 lubang berbentuk lingkaran. 2 di antaranya sudah bersinar, mewakili kunci pertama dan kedua yang telah mereka temukan. Lubang ketiga masih kosong. Elara menyentuhnya. Jadi kunci terakhir ada di balik pintu ini? Kyle menggeleng. Tidak. Kunci ini hanya bisa dibuka oleh mereka yang memiliki warisan Elindra. Ia mengangkat tangannya, dan simbol di kulitnya mulai bersinar. Elara dan Cora mundur selangkah saat energi ungu menyelimuti pintu. Celah di tengahnya bergetar, lalu perlahan-lahan mulai terbuka. Di baliknya, kegelapan menyambut mereka. Bukan kegelapan biasa. Ini adalah kehampaan yang seolah tidak memiliki ujung. Dan di dalamnya, sesuatu bernafas. Kalian akhirnya tiba. Suara itu bukan hanya terdengar. Suara itu merasuki pikiran mereka. Elara menahan napas. Siapa itu? Kyle mengencangkan rahangnya. Itu, sebelum ia bisa menjawab, sesuatu mulai bergerak di dalam kegelapan. Dan mereka baru saja membangunkan sesuatu yang telah terkunci selama ribuan tahun. Udara di dalam ruangan itu terasa lebih dingin, lebih berat, seolah gravitasi di tempat ini berbeda dari dunia luar. Kegelapan yang menyelimuti di balik pintu bukanlah kegelapan. Biasa itu adalah sesuatu yang hidup. Elara, Kyle, dan Cora berdiri di ambang pintu, menatap kehampaan yang berdenyut seperti makhluk bernyawa. Dari dalamnya, suara nafas panjang terdengar, bergema di dinding lorong kuno. Kalian akhirnya datang. Suara itu bukan hanya terdengar di telinga mereka. Itu langsung merasuk ke dalam kepala, berbisik di dalam pikiran mereka dengan nada yang dalam dan menggema. Elara menelan ludah. Tangannya mencengkeram senjata erat-erat. Siapa atau apa engkau? Dari dalam kegelapan, 2 mata berwarna biru pucat perlahan terbuka. Mata itu berbeda dari makhluk-makhluk bayangan yang mereka hadapi sebelumnya ini. Bukanlah mata yang penuh kebencian atau kehancuran. Ini adalah mata seseorang yang telah menunggu terlalu lama. Kyle melangkah maju, simbol di tubuhnya masih bersinar redup. Ia mengamati sosok di dalam kegelapan dengan ekspresi bingung dan waspada. Aku mengenali aura ini, tapi mustahil. Kau salah satu dari kita? Kegelapan mulai bergeser, membentuk sosok humanoid tinggi yang berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya dibalut pakaian yang sudah robek, seolah telah terkubur selama ribuan tahun. Wajahnya tirus, dengan garis-garis halus seperti ukiran kuno. Di dahinya, ada tanda yang sama seperti yang ada di tubuh Kyle, hanya saja, tanda itu lebih kompleks, lebih tua. Aku adalah yang terakhir. Kyle membeku. Yang terakhir dari apa? Sosok itu menatapnya lama sebelum menjawab, suaranya penuh kepedihan. Yang terakhir dari mereka yang mencoba menghentikan kegelapan dan gagal. Elara melirik Kyle. Jadi kau mengenal siapa dia? Kyle menggeleng pelan. Aku hanya tahu bahwa warisan Elindra tidak sepenuhnya musnah. Ada yang tersisa, dan dia mungkin adalah satu-satunya yang tahu kebenaran. Ia menoleh kembali ke sosok itu. Apa maksudmu dengan gagal? Sosok itu melangkah maju, dan saat ia bergerak, bayangan di sekelilingnya tampak surut, seperti takut menyentuhnya. Kami menciptakan segel ini untuk menahan mereka, tetapi segel itu tidak sempurna. Kami kehilangan kunci terakhir sebelum bisa menyelesaikannya. Elara mengerutkan dahi. Jadi kunci ketiga benar-benar ada tapi hilang? Sosok itu mengangguk, disembunyikan, dibuang jauh ke dalam kehampaan agar mereka tidak pernah menemukannya. Cora menghela napas tajam. Dan biar ku tebak, kita harus menemukannya sebelum mereka menemukannya lebih dulu. Mata sosok itu menatap mereka dengan intensitas yang membuat bulu kuduk Elara berdiri.
Mereka sudah mencarinya selama ribuan tahun. Dan kini, mereka tahu kalian adalah satu-satunya yang bisa menemukannya. Elara merasakan detak jantungnya semakin cepat. Kemana kita harus pergi? Sosok itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas, bukan ke langit, tapi ke luar angkasa. Ke tempat yang bahkan cahaya pun tidak bisa mencapainya. Balapan melawan kegelapan. Kyle menatap Elara dan Cora. Kalau yang kita hadapi adalah sesuatu yang gagal dikalahkan oleh mereka yang menciptakan segel ini, maka kita benar-benar sedang berpacu dengan waktu. Cora mendengus. Jadi sekarang kita harus mengejar sesuatu yang bahkan tidak ingin ditemukan? Elara mengangguk, matanya penuh tekad. Tidak ada pilihan lain. Ia menoleh kembali ke sosok itu. Apa yang terjadi jika kita tidak menemukannya sebelum mereka? Mata sosok itu semakin redup, suaranya berubah menjadi nyaris berbisik. Maka tidak akan ada lagi tempat untuk bersembunyi. Segel ini akan runtuh, dan mereka akan menguasai segalanya. Elara mengepalkan tangannya. Mereka harus menemukan kunci terakhir. Dan mereka harus menemukannya sebelum terlambat. Di dalam kokpit Etherion, Elara menatap peta bintang holografik yang berkedip-kedip. Titik-titik cahaya mewakili sistem bintang, tetapi ada satu area yang ditandai dengan warna hitam pekat, sebuah wilayah di luar cakupan navigasi, tempat tidak ada sinyal, tidak ada bintang, tidak ada apapun. Kyle menunjuk ke area itu. Di sanalah kunci terakhir disembunyikan, celah nihilis. Cora mengangkat alis. Nama yang menyenangkan, katanya sarkastik. Elara menekan beberapa tombol, mencoba menelusuri data lebih lanjut. Tidak ada catatan resmi tentang tempat ini. Tidak ada misi eksplorasi yang pernah kembali. Kyle menatap kegelapan di peta. Karena celah nihilis bukan sekadar ruang kosong. Itu adalah batas antara realitas dan sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang bahkan bintang pun tidak bisa menerangi. Cora menyandarkan punggungnya ke kursi. Jadi kita mengejar sesuatu ke tempat yang bahkan cahaya pun tidak bisa masuk. Aku makin suka misi ini. Elara menghela napas dalam. Kita tidak punya pilihan. Di belakang mereka, sosok Elendrian terakhir, pria yang telah terperangkap dalam kegelapan selama ribuan tahun, berdiri diam. Matanya menatap peta bintang dengan sorot penuh kenangan. Aku akan membimbing kalian sejauh yang aku bisa. Elara menoleh padanya. Kau tahu bagaimana mencapai tempat itu? Sosok itu mengangguk pelan. Dulu kami membangun jalan, sebuah jalur tersembunyi di antara dimensi. Tapi tidak ada yang tahu apakah jalur itu masih ada. Cora mendecakkan lidahnya. Bagus. Jadi kita mungkin harus melompat ke kegelapan. Dan berharap kita tidak hancur. Elara mengencangkan rahangnya. Kita berangkat. Masuk ke dalam celah. Etherion melaju dengan kecepatan penuh, menembus batas sistem bintang yang dikenal. Semakin jauh mereka pergi, semakin sedikit bintang yang terlihat di luar jendela kaca. Lalu tiba-tiba tidak ada apa-apa. Di depan mereka, ruang kosong membentang luas, bukan sekadar kehampaan biasa, tetapi sesuatu yang membuat perut Elara bergejolak. Ini bukan ruang angkasa seperti yang mereka kenal. Ini adalah sesuatu yang salah. Kyle menggertakkan giginya. Kita hampir sampai. Ya, lalu alarm berbunyi. Cora menoleh cepat. Sial! Ada sesuatu yang keluar dari kegelapan. Dari dalam kehampaan sesuatu bergerak. Elara berbalik ke layar radar. Mereka menemukan kita. Dari dalam celah nihilis, sosok-sosok raksasa mulai muncul. Mereka tidak memiliki bentuk tetap. Tubuh mereka seolah terbuat dari kegelapan itu sendiri. Tetapi mata merah mereka bersinar seperti bara api, mengunci kapal mereka sebagai mangsa. Kyle berdiri, tangannya bergetar. Mereka tidak akan membiarkan kita melewati batas ini. Cora sudah bersiap di sistem pertahanan. Kalau begitu kita terobos saja. Elara mengepalkan kemudinya. Tahan posisi. Kita cari jalur masuk. Namun sebelum mereka bisa bereaksi lebih lanjut, salah satu makhluk itu melesat ke arah mereka. Bayangannya meluas, mencoba menelan Etherion dalam satu gerakan. Elara menarik kendali sekuat tenaga, membelokkan kapal dalam manuver tajam yang hampir membuat mereka keluar dari orbit. Senjata! Sekarang, teriaknya. Cora menekan tombol peluncuran. Ledakan plasma menyambar makhluk itu, tetapi hanya membuatnya tersentak mundur sebentar sebelum kembali menyerang. Mereka tidak bisa bertahan lama. Kyle menutup matanya, lalu meletakkan tangannya ke konsol utama. Cahaya ungu menyebar dari tubuhnya ke sistem kapal, membentuk pola-pola yang mirip dengan simbol di kuil Elindra. Radar berkedip-kedip, lalu tiba-tiba menunjukkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Jalur Elendrian. Sebuah lorong sempit terbuka di tengah celah nihilis, bukan jalur biasa, tetapi sebuah celah kecil yang berkilauan dengan cahaya yang nyaris tidak terlihat. Kyle terengah-engah. Itu satu-satunya jalan masuk. Elara tidak berpikir dua kali. Ia menekan tuas kecepatan maksimal, membawa Etherion masuk ke dalam celah itu, tepat sebelum makhluk-makhluk itu bisa menangkap mereka.
Ruangan di sekitar mereka berubah. Bintang-bintang menghilang. Hanya ada kegelapan dan sebuah cahaya di kejauhan, sesuatu yang telah menunggu selama ribuan tahun untuk ditemukan. Mereka telah berhasil masuk, tapi tidak ada yang tahu apakah mereka bisa keluar kembali. Ketika Etherion melewati lorong Elendrian, segalanya terasa berubah. Tidak ada lagi suara mesin kapal, nggak ada getaran dari pendorong, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elara merasa seperti berada di tempat yang tidak memiliki waktu. Di luar jendela kokpit, lorong itu berkelap-kelip dengan cahaya yang aneh, seperti serpihan realitas yang terpecah dan tersusun ulang setiap detik. Kemudian tiba-tiba, mereka keluar dari lorong, dan yang mereka lihat bukan kehampaan. Di depan mereka, mengambang di tengah kegelapan celah nihilis, ada sebuah kota raksasa. Kyle menatap dengan mata melebar. Ini tidak mungkin. Korra juga terdiam, ekspresinya penuh keterkejutan. Kau bilang tempat ini hancur. Sosok Elendrian, terakhir yang berdiri di belakang mereka menatap kota itu dengan mata penuh duka. Kami pikir begitu, tapi kenyataannya kami hanya menghilang dari sejarah. Kota itu tampak seperti gabungan antara struktur kuno dan teknologi yang jauh melampaui peradaban saat ini. Menara-menara tinggi berdiri dalam harmoni yang sempurna. Jalur-jalur energi biru menyala di sepanjang dinding, dan di tengahnya ada sebuah kuil besar. Kyle menghela napas panjang. Di sanalah kunci terakhir berada. Elara mempercepat laju kapal mendekati kota itu. Tetapi semakin dekat mereka ke sana, semakin ia merasakan sesuatu yang aneh. Kalian merasakannya? Bisiknya. Korra mengangguk. Ini seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Kyle merasakan hal yang sama. Seolah-olah kota ini tahu mereka telah datang. Etherion mendarat di sebuah platform yang tampak seperti bekas dermaga antariksa. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi kota ini tidak terlihat hancur. Elara, Kyle, Korra, dan Elendrian terakhir keluar dari kapal dengan hati-hati. Udara di sini tipis, tetapi bisa dihirup seperti kota ini masih mempertahankan atmosfernya sendiri. Langkah mereka bergema di sepanjang jalan berbatu, menuju kuil besar di tengah kota. Elara menyentuh dinding salah satu bangunan. Ini seperti baru ditinggalkan kemarin. Kyle mengamati langit, atau mungkin waktu tidak berjalan di sini seperti di tempat lain. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sesuatu terjadi. Kota itu mulai hidup kembali. Jalur energi yang sebelumnya redup mulai menyala. Bangunan-bangunan bergetar pelan, seperti mesin-mesin yang baru diaktifkan kembali setelah ribuan tahun. Dan di kejauhan suara langkah kaki terdengar. Korra mencabut senjatanya. Kita tidak sendirian. Dari dalam lorong-lorong gelap, sosok-sosok mulai muncul. Mereka tinggi, kurus, dan tubuh mereka tampak seperti bayangan yang dipadatkan. Mata mereka tidak bersinar merah seperti makhluk bayangan yang mereka hadapi sebelumnya. Mata mereka kosong. Kyle menegang. Mereka adalah sisa-sisa Elendrian yang terperangkap. Elendrian terakhir menghela napas berat. Mereka bukan lagi manusia. Elara menelan ludah. Kalau begitu mereka akan mencoba menghentikan kita. Sebelum pertanyaan itu terjawab, salah satu dari mereka melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang mustahil. Elara hanya sempat mengangkat tangannya sebelum... Door! Korra menarik pelatuk lebih cepat, meledakkan sosok itu ke belakang. Tetapi tidak ada darah, hanya asap hitam yang berputar sebelum kembali menyatu. Makhluk itu tidak bisa mati. Dan kini, mereka semua mulai bergerak, perlombaan ke kuil terakhir. Kita harus lari! Teriak Kyle. Mereka semua berlari menuju kuil di tengah kota, dengan puluhan sosok bayangan mengejar mereka dari segala arah. Jalanan kota berubah, dinding-dinding bergerak sendiri untuk menghalangi jalan mereka. Ini bukan hanya perburuan. Kota ini sendiri sedang mencoba menahan mereka. Elara mengaktifkan pelacak holografiknya. Belok kanan! Ada jalur yang lebih cepat. Mereka berbelok tajam, nyaris menghindari tangan bayangan yang mencoba meraih mereka. Di depan, kuil besar itu semakin dekat. Dan di dalamnya, rahasia terakhir Elindra menunggu mereka. Elara, Kyle, Korra, dan Elendrian terakhir berlari secepat mungkin. Di belakang mereka, puluhan sosok bayangan bergerak tanpa suara, mengejar seperti pemburu yang tidak kenal lelah. Kuil di depan mereka kini tampak lebih jelas. Bangunan raksasa itu berdiri megah dengan pilar-pilar berpendar cahaya biru, seolah masih dialiri energi meskipun kota ini telah mati selama ribuan tahun. Pintu masuk kuil berbentuk seperti gerbang melingkar setinggi 10 meter, dipenuhi dengan simbol-simbol kuno yang tidak mereka mengerti. Kyle tiba lebih dulu, menempelkan tangannya ke permukaan gerbang. Pasti ada cara untuk membukanya. Korra menoleh ke belakang. Cepat! Mereka semakin dekat. Salah satu makhluk bayangan melompat dari atas bangunan, meluncur ke arah mereka. Elara mengangkat senjata dan menembak tanpa berpikir. Cahaya plasma menembus tubuh makhluk itu,
Tetapi sama seperti sebelumnya, ia hanya bergetar sebentar sebelum kembali utuh. Mereka tidak bisa dihancurkan. Elindrian terakhir melangkah maju dan menyentuhkan tangannya ke gerbang. Cahaya ungu menyala dari telapak tangannya, merambat ke seluruh permukaan pintu seperti urat-urat listrik. Gerbang itu merespons. Simbol-simbol di atasnya mulai berpijar. Namun hanya setengah dari gerbang yang terbuka. Sisanya tetap terkunci, seolah menunggu sesuatu yang lain. Elindrian itu mengernyit. Tidak cukup. Kita butuh lebih banyak energi. Kyle menoleh pada Elara. Coba pakai simbolmu. Elara mengangkat tangan kanannya, menatap tato bercahaya yang muncul sejak perjalanan mereka ke kuil pertama. Ia merasakan jantungnya berdetak cepat. Jika ini gagal, mereka tidak akan punya kesempatan lain. Ia menekan telapak tangannya ke pintu. Seketika rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Cahaya menyebar, memenuhi simbol-simbol di gerbang, dan kemudian gerbang itu terbuka. Namun sebelum mereka bisa masuk, bayangan-bayangan itu menyerbu. Salah satu dari mereka melesat ke arah Kyle. Elara berusaha menariknya, tapi terlambat cakar hitam menembus bahu Kyle, membuatnya berteriak kesakitan. Kyle! Cora menembakkan plasma bertubi-tubi untuk menahan mereka, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Mereka mulai mengelilingi, merayap di dinding dan lantai seperti kabut yang hidup. Elindrian terakhir merentangkan tangannya dan mengeluarkan ledakan energi ungu, memukul mundur sebagian besar bayangan itu. Masuk sekarang! Kyle, meskipun kesakitan, memaksa dirinya untuk bangkit. Elara menariknya ke dalam, diikuti oleh Cora dan Elindrian terakhir. Begitu mereka semua berada di dalam kuil, gerbang menutup dengan suara dentuman keras. Kegelapan di luar langsung terputus. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan, hanya keheningan. Mereka berdiri di dalam aula raksasa yang diterangi oleh kristal-kristal bercahaya di langit-langit. Pilar-pilar tinggi menjulang di sekitar mereka, masing-masing dipenuhi ukiran dan simbol yang berputar perlahan seperti mekanisme kuno yang baru diaktifkan kembali. Di tengah aula, ada sebuah takhta. Takhta itu terbuat dari logam hitam mengkilap, dengan pola ungu berpendar yang mirip dengan simbol di tubuh Kyle dan Elara. Dan di atasnya, seseorang duduk di sana. Elara membeku. Sosok itu mengenakan jubah hitam dengan lapisan perak. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia tidak terlihat seperti mayat atau patung. Ia masih hidup. Tiba-tiba sosok itu bergerak. Ia mengangkat kepalanya, dan mata emasnya terbuka. Kalian akhirnya datang. Elara menahan napas. Sosok di atas takhta menatap mereka dengan mata emas bercahaya, seakan menembus langsung ke dalam pikiran mereka. Kyle masih menekan bahunya yang terluka, sementara Cora menggenggam senjatanya erat-erat, siap menembak kapan saja. Tapi entah mengapa, tidak ada yang berani bergerak. Elindrian terakhir berlutut perlahan. Yang mulia, apakah itu benar-benar Anda? Sosok itu tersenyum samar. Sudah lama sejak seseorang menyebutku dengan nama itu. Elara bertukar pandang dengan Kyle. Kau tahu siapa dia? Kyle mengangguk, suaranya bergetar. Dia adalah raja terakhir Elindra. Sang raja perlahan berdiri dari takhtanya. Jubah hitamnya bergerak seperti asap, tetapi tubuhnya nyata, bukan seperti bayangan di luar. Aku tahu kenapa kalian datang, katanya pelan. Kalian mencari kunci terakhir. Elara mengangguk, masih waspada. Kami membutuhkannya untuk menghentikan kehancuran yang akan datang. Raja Elindra menatap mereka lama, lalu menghela napas. Kalian datang terlalu cepat, atau mungkin terlalu lambat. Kyle menyipitkan mata. Apa maksud Anda? Sang raja melangkah turun dari takhta, melewati mereka perlahan. Kunci terakhir tidak seperti yang kalian pikirkan. Ia mengangkat tangannya, dan ruangan di sekitar mereka mulai berubah. Dinding-dinding kuil bergetar. Cahaya kristal semakin terang, dan di depan mereka terbentuk sebuah proyeksi holografik raksasa. Di dalam proyeksi itu, mereka melihat Elindra sebelum kejatuhannya. Sebuah kota yang penuh cahaya, teknologi maju, dan menara-menaranya menjulang hingga menembus atmosfer. Kapal-kapal antar bintang melayang di angkasa, dan para Elindrian tampak menjalani kehidupan mereka dengan damai. Lalu, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Langit di atas kota berubah. Bintang-bintang memudar, dan dari kegelapan, sesuatu turun ke dunia mereka, Nebula Omega. Sebuah massa hitam yang berputar, lebih besar dari planet manapun, menghisap cahaya dari sekelilingnya. Dan dari dalamnya, muncul makhluk-makhluk yang sama seperti bayangan yang mengejar mereka tadi. Cora menahan napas. Jadi mereka bukan berasal dari Elindra? Sang raja menggeleng. Mereka bukan penduduk kami. Mereka adalah kutukan dari luar realitas. Kyle mengepalkan tangan. Jadi itulah yang menghancurkan peradaban kalian? Sang raja menatapnya. Bukan hanya itu. Proyeksi berubah.
Kini mereka melihat para Elindrian berjuang melawan kegelapan, menggunakan teknologi dan kekuatan yang telah lama hilang. Tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka bertarung, bayangan-bayangan itu tidak bisa dihancurkan. Dan saat harapan hampir hilang, mereka menggunakan satu-satunya pilihan terakhir. Mereka mengunci seluruh kota mereka di luar realitas. Elara terbelalak. Itulah kenapa kota ini masih ada. Sang raja mengangguk. Kami menciptakan celah nihilis untuk memisahkan diri dari alam semesta. Tetapi kutukan itu tetap ada. Ia terus menggerogoti kota ini, mengubah orang-orang kami menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Ia menatap mereka tajam. Dan sekarang, kalian telah membuka gerbangnya. Elara merasakan sesuatu yang dingin menjalari punggungnya. Tunggu, maksud Anda? Kita baru saja membebaskan mereka? Sang raja mengangguk perlahan. Makhluk-makhluk itu telah menunggu. Selama ini mereka terjebak di dalam kota ini. Tapi begitu gerbang dibuka, mereka akan menyebar ke seluruh galaksi. Kyle merasa tenggorokannya mengering. Jadi, kita bukan menyelamatkan dunia. Korra mengertakkan gigi. Kita justru mempercepat kehancurannya. Sang raja menatap mereka dengan ekspresi serius. Itulah kenapa aku bertahan di sini. Aku bukan hanya Raja Elindra. Aku adalah penjaga segel terakhir. Ia mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya muncul sebuah artefak berbentuk kristal hitam. Elara, katanya pelan. Jika kau ingin menghentikan ini, kau harus mengambil kristal ini dan menutup segel selamanya. Elara menatap kristal itu, lalu menatap sang raja. Apa maksudnya? Sang raja menghela napas. Segel ini hanya bisa ditutup dari dalam. Seseorang harus tetap di sini dan mengorbankan dirinya. Atau kutukan ini akan menyebar ke seluruh alam semesta. Henning, semua orang memahami apa yang dikatakannya. Ini bukan tentang menemukan kunci terakhir. Ini tentang memutuskan siapa yang akan tetap tinggal dan mengorbankan dirinya untuk menyegel celah nihilis selamanya. Elara menelan ludah. Ini keputusan yang mustahil. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Henning, Elara menatap kristal hitam di tangan Raja Elindra. Cahaya ungu samar berdenyut di dalamnya, seolah-olah di dalam benda itu terdapat kekuatan yang terlalu besar untuk dipahami. Kyle masih menahan luka di bahunya, berbicara lebih dulu. Jadi, jika kita mengambil ini, salah satu dari kita harus tinggal? Sang raja mengangguk. Tidak ada cara lain. Korra mengepalkan tangan. Tidak mungkin. Pasti ada jalan lain. Elindrian terakhir menatap mereka dengan sedih. Andai ada kami sudah menemukannya ribuan tahun lalu. Elara menelan ludah. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena beban pilihan yang harus mereka buat. Kyle melangkah maju. Aku akan... Tidak. Elara menatapnya tajam. Kau tidak bisa. Kita semua tahu itu. Kyle membuka mulutnya untuk membantah, tetapi Korra menghentikannya. Elara benar, kau terluka. Jika kau tinggal di sini, kau tidak akan bisa bertahan. Kyle mengepalkan tinjunya, frustrasi. Korra menatap kristal itu. Kalau begitu, aku. Elara menggeleng cepat. Tidak, kau juga tidak. Korra mendengus. Kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan ini sendiri? Elara menghela napas panjang. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Aku yang akan tinggal. Kyle langsung meraih tangannya. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Elara tersenyum lemah. Ini bukan soal membiarkan atau tidak. Ia menatap Raja Elindra. Jika aku mengambil kristal ini, apa yang harus kulakukan? Sang raja menatapnya dalam-dalam, lalu menyerahkan kristal itu. Begitu Elara menyentuhnya, sesuatu menyala di dalam tubuhnya seolah-olah ada energi kuno yang mengenalinya. Kau harus pergi ke pusat inti kota, kata raja. Di sana, kau akan menemukan mekanisme segel. Masukkan kristal ini lalu aktifkan. Korra menatap Elara, rahangnya mengeras. Dan kau tidak bisa keluar setelah itu? Sang raja menggeleng. Begitu segel diaktifkan, kota ini akan terputus dari realitas untuk selamanya. Kyle menggeleng keras. Tidak, kita akan menemukan cara lain. Elara menatapnya dengan lembut. Kyle, kita sudah tahu sejak awal bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir dengan mudah. Kyle menggenggam tangannya erat, seakan takut ia akan menghilang begitu saja. Kalau begitu kita lakukan bersama-sama. Elara tersenyum pahit, dan membiarkan kutukan ini tetap ada? Kyle tidak menjawab. Korra mengalihkan pandangannya, tidak ingin menunjukkan emosinya. Elindrian terakhir menunduk dalam hormat. Kau lebih kuat dari yang kukira. Elara menatap mereka satu persatu. Kalian harus pergi sekarang. Di luar kuil, suara gemuruh terdengar. Bayangan-bayangan itu tahu apa yang sedang terjadi. Kalian harus cepat, kata Raja Elindra. Aku akan menahan mereka selama mungkin. Kyle menatap Elara untuk terakhir kali. Aku tidak bisa. Elara tersenyum kecil. Kau harus bisa. Kyle menahan napas, lalu menariknya ke dalam pelukan erat. Jangan lupakan aku, bisik Elara. Kyle menutup matanya.
Tidak akan pernah. Cora mengangguk tegas ke arah Elara, lalu menarik Kyle untuk pergi. Elendrian terakhir memberi hormat sebelum mengikuti mereka. Saat mereka berlari keluar, bayangan-bayangan mulai menyerbu. Tapi sang raja mengangkat tangannya, menciptakan gelombang energi ungu yang mendorong mereka mundur. Kau harus pergi sekarang, Elara. Elara menggenggam kristal erat-erat dan berlari ke dalam koridor menuju pusat kota. Dia tidak menoleh ke belakang. Di pusat kota, Elara menemukan sebuah altar raksasa. Di atasnya, ada mekanisme yang tampak seperti cincin melayang, penuh dengan simbol Elendrian. Itu pasti segelnya. Dia menaiki tangga, merasakan tubuhnya semakin berat. Bayangan sudah mulai menyusup ke dalam ruangan. Tangan Elara gemetar saat ia memasukkan kristal ke dalam mekanisme. Cincin itu mulai berputar. Cahaya biru keunguan menyala, mengalir ke seluruh kota. Di luar langit mulai retak seperti kaca. Bayangan-bayangan menjerit. Dan dalam satu kilatan cahaya terakhir, Elara dan kota Elindra menghilang. Kyle, Cora, dan Elendrian terakhir melihat dari kejauhan. Tempat di mana kota itu berada kini kosong. Tidak ada yang tersisa. Kyle mengepalkan tinjunya, matanya panas. Elara. Cora menundukkan kepala. Elendrian terakhir menghela napas panjang. Dia telah menyelamatkan kita semua. Kyle menatap langit kosong itu lama. Lalu ia berbalik. Ayo pergi. Mereka kembali ke Etherion. Meninggalkan tempat yang kini telah menjadi sebuah legenda yang hilang di ujung galaksi. Dan di suatu tempat di luar realitas, Elara membuka matanya.